Shalom Bapak dan teman-teman semua, saya akan membuat video tentang filsafat pendidikan. Di dalam mata kuliah filsafat pendidikan ini, kita membahas tentang persoalan filsafat dan filsafat pendidikan melalui dasar-dasar pemikiran maupun penyerapannya dalam praktek serta pemecahan masalah-masalah mikro dan makro dalam dunia pendidikan mengenai pola pikir filsafat atau filosofi. Pengantar filsafat pendidikan yang pertama didefinisikan filsafat pendidikan, yang kedua ruang lingkup filsafat pendidikan, yang ketiga ontologi, yang keempat epistemologi. Konsep-konsep filsafat pendidikan. Yang pertama, pemetaan sejarah dan perkembangan. Yang kedua, filsafat dalam bidang nativisme. Yang ketiga, filsafat dalam bidang naturalisme. Yang keempat, filsafat dalam bidang empirisisme. Yang kelima, filsafat dalam bidang konvergensi. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran idealisme dan realisme. Yang kedua, aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang ketiga, aliran esensialisme, terensialisme, dan progresivisme. Yang keempat adalah aliran rekonstruksionisme. Di dalam filsafat pendidikan ini adalah berbicara mengenai pemikiran atau pola pikir setiap orang. Filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan yang tersusun dari ide-ide tentang sifat-sifat dari realita dan tentang makna dari kehidupan. Pendekatan filosofis dan bukan hanya teori pendidikannya yang dibahas, tetapi juga dengan praktik dalam pendidikan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia dan memberi wawasan yang sangat luas. Karena pendidikan mengangkut seluruh aspek kehidupan, baik pemikiran maupun pengalamannya. Pendidikan membutuhkan pengkajian filosofi karena kajian semacam ini akan melihat pendidikan dalam suatu realitas yang komprehensif. Kajian filosofi tentang pendidikan akan membantu memberikan informasi tentang hakikat manusia secara horizontal berhubungan dengan sesama manusia. Kajian filosofis juga memberikan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sumber pengetahuan, karena hal ini sangat membantu dalam menentukan tujuan akhir pendidikan. Karena di dalam filsafat pendidikan ini kita banyak belajar mengenai bagaimana kita sebagai seorang guru harus berpikir secara kritis dan tetap menganalisis apa yang kita mau terapkan di dalam dunia pendidikan. Kita juga harus berpikir secara logis bagaimana kita akan menghadapi banyak persoalan atau kesulitan di dalam dunia pendidikan. Karena filsafat pendidikan adalah merupakan ilmu filsafat yang mempelajari tentang hakikat pelaksanaan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama
adalah filsafat adalah ilmu atau studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Yang kedua, filsafat PAK adalah lebih spesifik karena sudah memiliki nilai-nilai yang ada. Pendidikan dan mendidik perlu seimbang karena pendidikan diberikan bantuan atau penolong baik secara rohani maupun secara jasmani. Artinya, pendidikan tak ada batasnya. Ya, yang saya dapatkan dalam mata kuliah filsafat pendidikan ini adalah mengajarkan tentang ilmu-ilmu filsafat yang mempelajari mengenai hakikat dan pelaksanaan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran yang diadakan di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, filsafat artinya berbicara tentang pandangan hidup yang jelas, sedangkan filsafat pendidikan Kristen berbicara mengenai nilai-nilai hidup, yaitu kejujuran, integritas, sehingga perbedaan antara filsafat dengan filsafat pendidikan sangat mencolok di tingkat nilainya dari agama Kristen. Sehingga filsafat pendidikan adalah filsafat yang mengajarkan bahwa dalam dunia pendidikan banyak masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita sebagai seorang guru pendidikan agama Kristen harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di dalam dunia pendidikan supaya kita bisa dapat mengatasi dengan baik, karena ini adalah tugas kita sebagai guru. Oleh karena itu, filsafat pendidikan juga berbicara mengenai pandangan baik secara umum dalam dunia pendidikan, dan filsafat pendidikan agama Kristen lebih spesifik karena sudah memiliki nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan. Dengan demikian, guru pendidikan agama Kristen harus menjadi guru yang profesional dan memiliki pengetahuan yang lebih luas untuk membimbing, membina, mengajar kepada peserta didiknya. Dan saya harus memiliki pandangan hidup ke depan. Saya harus tetap memiliki tujuan hidup yang lebih baik dan jelas. Dan saya memiliki integritas yang berkualitas di dalam dunia pendidikan. Tujuan pendidikan ialah keseimbangan antara jasmani, berbicara mengenai kemampuan, ilmu, pengetahuan harus terarah, terukur, serta dinamis dan harmoni secara rohani, artinya pertumbuhan iman, keyakinan, kepercayaan hanya pada Tuhan, sehingga kedua-duanya harus seimbang. Keseimbangan artinya guru sebagai penyampai materi yang benar, sedangkan murid sebagai pendengar yang setia, yang baik, sehingga keduanya saling membangun yang komunikatif, di mana komunikasi berjalan baik secara visual maupun non-visual. Keharmonisan artinya suasana di dalam kelas dan hubungan antara guru dan peserta didik, dan perlu suasana yang harmonis. Ada 4 pandangan dalam filsafat pendidikan. Yang pertama
adalah antologi, adalah salah satu bagian dalam dunia pendidikan atau sebuah landasan filsafat pendidikan yang tertuju pada keberadaan suatu substansi secara universal. Yang kedua, epistemologi, artinya mempersoalkan antara sumber pengetahuan atau cara berpikir yang logis dalam dunia pendidikan dan juga memiliki metode dalam dunia pendidikan. Yang ketiga adalah aksiologi, artinya berbicara mengenai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Ilmu pengetahuan yaitu memiliki teori-teori, nilai-nilai, dan aksiologi juga berbicara mengenai etika dan moral, etika atau moral. Metodologi, empat metodologi artinya berbicara mengenai penelitian atau membahas tentang masalah-masalah atau metode-metode yang ada di dalam dunia pendidikan. Filosofi pendidikan Kristen, yaitu kita sebagai guru kita harus belajar, kita sebagai pengajar kita perlu untuk menyampaikan secara baik kepada siswa, dan kita harus memberikan yang terbaik kepada siswa yang kita ajarkan. Karena di dalam dunia pendidikan, kita sebagai guru PAK filsafat sudah mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai guru yang profesional memiliki moralitas yang baik. Degrasia, pengingkasan atau perhubungan dengan dunia pendidikan, yaitu moralitas itu menjaga sikap dan tingkah laku ketika kita ada di dalam dunia pendidikan. Dan kita juga harus saling membantu, saling memberi motivasi yang terbaik kepada siswa yang kita ajarkan. Karena filosofi pendidikan Kristen berbicara mengenai realitas setiap kita. Pusat metafisika pendidikan Kristen adalah pada Kristus. Seluruh karakter pengetahuan dan sifat-sifat hanya berasal daripada Allah. Allah berdiam di dalam Kristus. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus perlu untuk menerapkan apa yang kita mau sampaikan kepada siswa atau peserta didik kita. Kesimpulan dari video ini, saya menyimpulkan bahwa dalam mata kuliah filsafat pendidikan selama 1 semester ini, saya mendapatkan banyak hal-hal yang saya akan menerapkan di dalam dunia pendidikan, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Saya ingin menjadi guru yang profesional untuk mengajar, membimbing, mendidik, dan membimbing anak-anak supaya pengetahuan mereka lebih luas. Dan saya juga memiliki pandangan yang lebih luas. Dan saya juga memiliki tujuan hidup yang baik dan memiliki kualitas di dalam dunia pendidikan. Saya sebagai seorang guru juga memiliki banyak
belajar untuk menjadi seorang guru yang profesional dan memiliki integritas yang baik untuk mengajarkan kepada anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.